Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elsa Yunita, NPM 203502020. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Etika Profesi Polisi. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah etika kepolisian. Etika kepolisian adalah norma tentang perilaku polisi untuk dijadikan pedoman dalam mewujudkan pelaksanaan tugas yang baik bagi penegak hukum, ketertiban umum, dan keamanan masyarakat. Jadi, etika kepolisian adalah sistem nilai atau sebagai nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi pedoman bagi kepolisian untuk bersikap dan bertindak. Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan tentang etika kepolisian dalam kewajiban diantaranya yang pertama ada etika kenegaraan pasal 6, yang kedua etika kelembagaan pasal 7-9, yang ketiga etika kemasyarakatan pasal 10, yang keempat etika kepribadian pasal 11. Baik, yang selanjutnya ada etika tugas dan jabatan kepolisian. Pengertian penegakan hukum sebagaimana yang dimasyarakat oleh undang-undang pada umumnya, di mana ada upaya paksa yang dilakukan polisi untuk penegakan hukum sesuai dengan hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Yang kedua, tindakan yang mengutamakan kepentingan moral, pribadi, dan kewajiban hukum untuk memberikan perlindungan dan pengayoman masyarakat. Selanjutnya, etika pelayanan terhadap pencarian keadilan. Kepolisian harus memberikan pelayanan prima yang tercermin dari yang pertama, transparansi. Transparansi adalah semua hasil dari pungutan institusi, terobosan kreatif, peningkatan integritas bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat sehingga semua pengerjaannya diawasi langsung oleh masyarakat. Yang kedua ada akuntabilitas. Akuntabilitas adalah dapat bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga ada koordinasi. Yang keempat ada partisipatif. Partisipatif adalah untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pelanggaran kegiatan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. Yang kelima ada kesamaan hak. Kesamaan hak adalah tindakan diskriminatif dalam arti tindakan membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi. Dan yang terakhir, yang keenam, ada keseimbangan hak dan kewajiban. Yaitu pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik. Selanjutnya, etika hubungan oknum rekan polisi. Mengantisipasi terjadi penyalahgunaan wewenang diskresi kepolisian adalah pentingnya bahwa setiap anggota yang melaksanakan diskresi ini harus bisa mempertanggungjawabkan diskresi yang dilakukan itu di hadapan hukum. Bahwa kegiatannya tersebut memang benar-benar demi kepentingan umum dan sesuai dengan kode etik profesi Polri yang digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas Polri oleh setiap anggota kepolisian Republik Indonesia. Jadi, diskresi kepolisian sangat rentan terjadinya penyalahgunaan dan penyelewengan dalam pelaksanaannya apabila tidak diberikan pengawasan dan pengendalian di dalam pelaksanaannya. Maka dari itu, diskresi hanya boleh dilakukan apabila menyangkut kepentingan umum saja. Tidak boleh diskresi digunakan untuk kepentingan golongan, apalagi semata-mata hanya untuk kepentingan pribadi.
Maka dari itu, aspek paling penting dalam mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan wewenang diskresi kepolisian adalah pentingnya bahwa setiap anggota yang melakukan diskresi ini harus bisa mempertanggungjawabkan diskresi yang dilakukannya itu. Baik, penjelasan selanjutnya mengenai pengawasan polisi. Untuk mengawasi kinerja polisi, pemerintah membentuk Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas pada tahun 2006 melalui Perpres Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005. Wewenang Kompolnas antara lain yang pertama ada mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden yang berkaitan dengan anggaran, pengembangan sumber daya manusia, dan pengembangan sarana dan prasarana Polri. Yang kedua, memberikan saran profesional dan mandiri. Yang ketiga, menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden. Penjelasan yang terakhir tentang hubungan kode etik polisi dengan Undang-Undang Kepolisian. Tujuan kode etik kepolisian adalah berusaha meletakkan etika kepolisian secara profesional dalam kaitannya dengan masyarakat dan bagi polisi berusaha memberikan bekal dan keyakinan bahwa internalisasi etika kepolisian yang benar, baik, dan kokoh. Jadi, tujuan kode etik kepolisian adalah berusaha meletakkan etika kepolisian secara profesional dalam kaitannya dengan masyarakat dan bagi polisi berusaha memberikan bekal dan keyakinan bahwa internalisasi etika kepolisian yang benar, baik, dan kokoh. Adapun fungsi kode etik profesi kepolisian memberikan petunjuk bagi setiap anggota profesi. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.